Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sri Cahyani Mangun dari Tukuboya. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu materinya tentang perilaku kelompok dalam organisasi. Yang pertama yaitu definisi perilaku kelompok dalam organisasi. Perilaku kelompok dalam organisasi merujuk pada interaksi dan dinamika yang terjadi antara individu-individu yang tergabung dalam suatu kelompok di dalam lingkungan organisasi. Perilaku ini mencakup bagaimana anggota kelompok berinteraksi satu sama lain, bagaimana mereka dipengaruhi oleh struktur dan norma kelompok, serta bagaimana kelompok tersebut mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Perilaku kelompok dalam organisasi adalah fungsi dari interaksi antara kelompok dengan lingkungan organisasi. Yang berikutnya yaitu jenis-jenis kelompok dalam organisasi. Di sini ada dua kelompok, yaitu kelompok formal dan kelompok informal. Yang pertama, kelompok formal, yaitu dibentuk secara resmi oleh organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya seperti tim proyek, departemen, dan komite. Yang kedua, kelompok informal, yaitu terbentuk secara alami berdasarkan kesamaan minat dan pertemanan atau kebutuhan sosial di antara anggota organisasi. Contohnya seperti kelompok arisan atau kelompok olahraga karyawan. Yang berikutnya yaitu mengapa perilaku kelompok penting dalam organisasi. Yang pertama, pengambilan keputusan. Kelompok seringkali dilibatkan dalam pengambilan keputusan penting dalam organisasi. Yang kedua, pemecahan masalah. Kelompok dapat menghasilkan solusi yang lebih kreatif dan efektif untuk masalah-masalah kompleks. Yang ketiga, koordinasi dan komunikasi. Kelompok memfasilitasi koordinasi dan komunikasi antar individu dan departemen. Yang keempat, motivasi dan kepuasan kerja. Interaksi sosial dalam kelompok dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja anggota. Yang kelima, perubahan organisasi. Kelompok dapat berperan sebagai agen perubahan dalam organisasi. Yang berikutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kelompok. Yang pertama, komposisi kelompok. Ukuran kelompok, keragaman anggota, latar belakang, keahlian, pengalaman, dan peran anggota mempengaruhi dinamika kelompok. Yang kedua, norma kelompok, yaitu aturan-aturan yang mengatur perilaku anggota kelompok. Norma dapat bersifat formal atau tertulis maupun informal, tidak tertulis. Yang ketiga, kohesi kelompok, yaitu tingkat keeratan dan daya tarik antar anggota kelompok. Kelompok yang tarik antar anggota kelompok yang kohesif cenderung memiliki kinerja yang lebih baik. Yang keempat, tahap perkembangan kelompok. Kelompok biasanya melewati beberapa tahap perkembangan, yaitu forming, pembentukan, storming, konflik, norming, pembentukan, norma, performing, kinerja, dan adjourning, pembubaran. Dan kelima, struktur organisasi. Struktur organisasi yang lebih besar akan mempengaruhi bagaimana kelompok berinteraksi. Yang berikutnya yaitu dampak perilaku kelompok terhadap organisasi. Di sini ada dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, dampak positif, yaitu peningkatan produktivitas, inovasi, kualitas keputusan, dan kepuasan kerja. Yang kedua, dampak negatif, yaitu konflik antar kelompok, growthing atau kecenderungan untuk mencapai konsensus
tanpa mempertimbangkan alternatif lain dan penurunan kinerja. Yang berikutnya yaitu mengelola perilaku kelompok dalam organisasi. Yang pertama, membangun tim yang efektif, memastikan komposisi tim yang tepat, menetapkan tujuan yang jelas, dan membangun komunikasi yang baik. Yang kedua, mengelola konflik, menerapkan strategi resolusi konflik yang efektif untuk mengatasi perselisihan dalam kelompok. Yang ketiga, mendorong kerjasama, menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan saling mendukung. Yang keempat, memfasilitasi komunikasi, memastikan saluran komunikasi yang terbuka dan efektif antar anggota kelompok dan antar kelompok. Yang kelima, membangun budaya organisasi yang positif. Budaya organisasi yang positif dapat mendorong perilaku kelompok yang konstruktif. Yang terakhir, kesimpulan. Memahami perilaku kelompok sangat penting bagi manajemen untuk menciptakan lingkungan kerja yang efektif dan produktif. Dengan mengelola perilaku kelompok dengan baik, organisasi dapat memastikan potensi kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Sekian hasil paparan materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.